warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Marliana. Saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Baiklah, di sini saya akan sedikit sharing mengenai dasar-dasar komunikasi bisnis. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih. Hai guys, jadi kita masuk ke pembahasan. Jadi pembahasan pertama yaitu mengenai komunikasi. Istilah komunikasi sesungguhnya berpangkal pada perkataan Latin yaitu communis, yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga memiliki akar kata berbahasa Latin yaitu communico, yang artinya membagi. Menurut Everett M. Rogers, mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk untuk melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang pada gilirannya akan tiba kepada saling pengertian. Apa sih itu komunikasi? Jadi, menurut Harold Laswell, will say what in which channel to whom and with what effect, atau siapa yang menyampaikan apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Maka dapat disimpulkan bahwa komponen penting dalam komunikasi adalah orang, media, dan dampak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk dasar komunikasi. Jadi bentuk dasar komunikasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada verbal dan nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Menurut Mark Knapp, fungsi komunikasi nonverbal adalah yang pertama, meyakinkan apa yang diucapkan, yang kedua, menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, yang ketiga, menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya, dan yang terakhir, menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna. Adapun komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa. Berdasarkan aktif atau pasifnya peserta komunikasi, bentuk komunikasi verbal dibedakan menjadi dua, yakni berbicara dan menulis, serta mendengarkan dan membaca. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal, yang kedua ada komunikasi interpersonal, di mana di dalamnya ada individu dengan individu, individu dengan kelompok. Yang ketiga ada komunikasi kelompok, dan yang terakhir ada komunikasi massa. Prinsip komunikasi. Di dalamnya yang pertama ada kejelasan bahasa, yang kedua integritas dan ketulusan, yang ketiga ada komunikasi nonverbal, yang keempat ada konteks mempengaruhi komunikasi, yang kelima ada komunikasi tidak dapat diubah, dan yang keenam komunikasi memberikan efek. Selanjutnya yaitu fungsi dan bentuk komunikasi organisasi. Jadi, pada dasarnya komunikasi di dalam organisasi terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama itu ada komunikasi vertikal, di mana bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya, komunikasi yang disampaikan pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Yang kedua, komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi secara mendatar adalah suatu bentuk komunikasi yang terjadi antara sesama karyawan yang seringkali berlangsung secara tidak normal. Fungsi komunikasi horizontal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level yang sama. Yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi ini disebut juga dengan komunikasi silang, berlangsung dari seseorang kepada orang lain pada posisi yang berbeda. Dalam artian, pihak yang satu tidak berada pada jalur struktur yang lain. Fungsi komunikasi diagonal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level berbeda tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain.
Proses komunikasi. Yang pertama ada pengirim, selanjutnya pesan, pengkodean, saluran komunikasi, decoding, umpan balik, dan pengurasan otak atau brain drive. Selanjutnya kita akan membahas 6 faktor yang dapat dijalankan oleh organisasi agar kinerja komunikasi bisnis dapat berjalan baik, antara lain sebagai berikut, dikutip dari Business Communication Quarterly. Yang pertama ada ukuran bisnis, yang kedua ada jumlah stakeholder dan audiens, yang ketiga ada jenis usaha, yang keempat ada keanekaragaman komunikasi pemasaran, yang kelima ada tempat kegiatan usaha lokal, nasional, dan global, dan yang terakhir ada sistem distribusi. Pembahasan selanjutnya yaitu etika dalam berkomunikasi. Dalam setiap pembicaraan yang kita lakukan kepada lawan bicara kita harus memerhatikan beberapa hal atau etika berkomunikasi untuk menjaga perasaan, kepercayaan, dan harga diri seseorang, terutama pada dunia bisnis atau kerja, yaitu antara lain yang pertama, berbicara dengan suara yang jelas, dalam artian suara tidak kecil maupun tidak terlalu kencang. Yang kedua, tidak berbicara terlalu cepat maupun terlalu lambat. Yang ketiga, saat berbicara dengan lawan bicara maupun saat mendengarkan lawan bicara, mata kita harus saling melihat sehingga tidak terkesan malu ataupun tidak mendengarkan lawan bicara. Yang keempat, berbicara seperlunya, tidak panjang lebar, tanpa arti yang jelas ataupun berputar-putar atau terbelit-belit. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk berbicara sehingga tidak terkesan mendominasi perbincangan. Yang keenam, jangan menyela atau memutus pembicaraan lawan bicara apabila lawan bicara kita belum selesai berbicara, karena itu akan membuat lawan bicara kita tidak senang dan tidak dihargai. Yang ketujuh, dalam berkomunikasi diharapkan menjaga emosi kita, yaitu jangan sampai terbawa emosi sehingga marah-marah kepada lawan bicara. Yang kedelapan, tidak tertawa secara berlebihan dan terus-menerus. Yang kesembilan, sebaiknya tidak mengusap atau tidak menguap saat lawan bicara sedang berbicara, karena lawan bicara akan merasa kita bosan dengan pembicaraannya. Yang ke-10, tidak mengerjakan sesuatu saat lawan bicara sedang berbicara, misalnya sambil menulis, mengetik, dan lain sebagainya. Yang 11 yaitu menghargai pendapat, masukan, atau kritik dari lawan bicara, artinya tidak langsung membantah. Berakhirlah pembahasan mengenai dasar-dasar komunikasi bisnis. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah komunikasi adalah hal yang sangat penting, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam dunia bisnis. Dan komunikasi juga ternyata memiliki etika. Oleh karena itu kita harus menerapkan etika dalam berkomunikasi, terutama dalam berbisnis. Sekian, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.